Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas dan uji heterokodisitas. Uji SPSS untuk data primer saat ini kita sudah sampai dari uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasiknya ini kita akan membahas tentang uji multikolonialitas dan uji heterokodisitas. Uji multikolonialitas menurut Al-Ghazali bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya tidaknya multikolonialitas dalam model regresi terdapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflator faktor. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation faktor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Tolerance value kurang dari 0,01 atau FIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Tolerance value lebih dari 0,01 atau FIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Uji heterokodisitas menurut Al-Ghazali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah hekomodisitas atau tidak terjadi hekomodisitas. Uji heterokodisitas dengan grafik plot. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heterokodisitas. Untuk menguji asumsi heterokodisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara lain nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRD dengan residual threshold. Deteksi ada tidaknya heterokodisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara threshold dan Z yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokodisitas adalah dengan grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heterokodisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokodisitas. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terdapat variabel indensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokodisitas. Hasil pemetaan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokodisitas. Menurut Al-Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model empiris yang diestimasi terdapat heterokodisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedositas pada data tersebut tidak dapat ditolak. Jika nilai probabilitas lebih dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokodisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heterokodisitas. Mari kita mulai pengujiannya. Datanya udah diambil ya. Kita akan mulai menguji multikolonialitas. Pertama, kita klik Analyze. Terus kita pilih Regression. Kita klik Linear. Nah, yang dependen, kita masukin Prestisi Praktikum. Yang independen, masukin kemandirian belajar, sama motivasi berprestasi. Nah, terus yang dependennya, nah ini statistik kita, ini di unchecklist, kita pilih kolonialitas diagnosis,
dan covariance matrix. Ini continue. Nah, yang plot. Nah, ini pastiin nggak ada checklistnya. Kalau ada checklistnya, di unchecklist saja. Yang di save. Nah, ini juga udah nggak ada. Pastiin udah nggak ada ya. Continue. Klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Untuk uji multikolonialitas hanya melihat data koefisien. Nah, untuk pengambilan keputusan dilihat dari nilai tolerance dan VEF. Nah, untuk kemandirian belajar, nilai toleransinya 0,789. Nilai PEF-nya 1,268. Motivasi berprestasi 0,789 dan 1,268. Nah, ini artinya tolerance lebih dari 0,01 dan atau VEF kurang dari 10. Nah, itu artinya tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan uji hetero untuk uji grafik. Kita klik Analyze, kita klik Regression, terus kita klik Linear. Nah, ini independen sama independennya masih sama. Nah, terus yang plotnya ini, yang Y, kita klik Trace ID. Nah, yang X, kita klik Depth. Nah, terus continue. Oke. Nah, ini hasil outputnya kayak gini. Karena bentuknya grafik, maka gambarnya seperti ini, menyebar. Nih, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut ke uji kedua secara statistik, yaitu uji Gleiser. Harus mengcompute data terlebih dahulu. Pertama kita klik transform, compute variable. Terus yang ini ini kita klik ABS res 1, terus function groupnya kita klik all, nah function and special variable-nya kita pilih ABS, terus kita klik tanda panah. Nah ini tanda tanyanya kita hapus, kita cari standards. Nah ini masukin, terus kita klik OK. Nah, di sini datanya udah ke execute. Untuk memastikannya, kita ke data view dulu. Nah, ini di data view udah muncul kan angka-angkanya, berarti udah ke execute di data view-nya. Selanjutnya, kita uji hetero untuk uji Gleiser. Dengan cara kita klik Analyze, Regression, klik Linear. Nah, yang dependennya ini kita ganti jadi ABS res 1. Nah, terus statistik, kita klik Estimate dan Model Fit. Terus continue. Oke. Nah, ini hasil outputnya. Ini di tabel koefisiennya, kita lihat dari yang signifikannya. Untuk variabel X1, ini kan 0,127. Nah, berarti dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
karena di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Nah, variabel X2-nya yang motivasi berprestasi juga sama. Dia 0,020. Kan lebih dari 0,05 kan. Nah, jadi dia dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heterogeneisitas karena di atas tingkat kepercayaan 0,05. Nah, selanjutnya ini kita akan uji par. Pertama-tama kita klik transform, terus compute variabel. Nah, di sini kita klik res2. Ininya kita klik all, ini ABS. Tanda tanyanya dihapus. Terus kita pilih res1. Terus tanda bintang. Terus kita pilih lagi res1. Karena kita ingin mencari res2, makanya res1 kali res1. Nah, ini klik OK. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasil di output-nya udah ke execute. Untuk memastikannya kita bisa buka ke data view. Nah, ini udah ke execute res2-nya. Nah, selanjutnya kita akan compute nilai yang ln res2-nya. Klik transform, compute variable. Yang ini kita klik ln 2. Nah, ini kita cari ln. Nah, tanda tanyanya dihapus, kita ganti jadi res2. Terus oke. Oke. Nah, ini udah ke execute. Kita pastiin dulu di data view. Nah, ini udah ya. Udah ke execute. Nah, ini selanjutnya kita klik analyze. Terus regression. Linear. Nah, yang dependent-nya ini kita masukin res2. Yang di statistiknya ini tetap sama ya, yang ke checklist ada 4. Yang di plot ini kita ini dulu. Continue. Yang di save unchecklist semua. Continue. Terus oke. Nah, ini hasil outputnya. Untuk pengambilan keputusan, kita lihat dari tabel koefisien yang signifikan. Kemandirian belajar signifikannya 0,120, yang motivasi berprestasi signifikannya 0,036. Nah, itu artinya, nih yang ini, jika nilai probabilitas
lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.